تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم المعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh menjelang pagi ini kita bersama-sama insyaallah taala mencoba untuk menyimak dan mempelajari, memahami untuk kemudian mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan berkah bagi kehidupan kita di dalam kita meniti dan menjalani kehidupan di dunia untuk kita sampai bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan di akhirat melalui bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan daripada pengajian hadis ini adalah di dalam bab sabar, hadis yang pertama yang ulun bacakan. Adapun makna daripada hadis ini dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu separuh daripada iman. Kemudian kalimat alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah dan dipadukan dengan alhamdulillah, kedua-duanya adalah memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian salat adalah cahaya. Kemudian sedekah adalah bukti, sabar adalah juga cahaya, dan Al-Quran adalah merupakan hujjah ataupun pembuktian bagi seseorang di hadapan Allah. Pembuktian itu ada pembuktian yang sifatnya membantu dan memberatkan. Setiap manusia pada pagi hari keluar dari rumahnya untuk melakukan kegiatan, maka ada di antara mereka itu yang menjual dirinya sehingga dapat membebaskan dirinya daripada siksa neraka, atau yang lainnya adalah menjual dirinya lalu dapat membinasakan dirinya di dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Itulah kira-kira terjemahan hadis yang tadi dibacakan. Adapun beberapa penjelasan yang penting untuk kita pahami tentang hadis ini. Hadis ini ya masyaAllah, seperti yang disebutkan, ini adalah masuk dalam bab sabar, namun juga ini masuk dalam bab-bab yang lain. Masuk dalam bab sabar karena salah satu di antara yang disampaikan Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan sabar. Adapun hadis seperti yang kita dengarkan tadi itu, ini pada intinya adalah menjelaskan tentang beberapa keutamaan-keutamaan
ataupun fadilat-fadilat, yaitu yang pertama adalah tentang keutamaan bersuci. Nabi menyampaikan bahwa bersuci itu adalah separuh daripada iman. Bersuci itu ada dua macam. Ada namanya at-taharah al-hissiyah, ada namanya at-taharah al-ma'nawiyah. Jadi bersuci secara fisik, ada juga bersuci dalam arti pensucian secara batin. Itu kedua-duanya lingkup daripada makna daripada bersuci. Nah, bersuci lahiriah itu adalah seperti berwudu, mandi seperti yang diajarkan di dalam fikih. Kemudian bersuci yang kedua adalah bersuci membersihkan hati kita dan juga keyakinan kita dari hal-hal yang tidak benar, yang menyimpang, yang merusak. Ya. Jadi mulai daripada membenarkan cara kita beriman kepada Allah, perlu dibersihkan dari hal-hal yang menyimpang, yang salah dalam berkeyakinan kepada Allah. Kemudian mensucikan juga dari sifat-sifat yang tercela yang biasa merusak hati kita, seperti takabur, dengki, dendam dan sebagainya. Itu juga pensucian. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi menyampaikan bahwa bersuci itu adalah separuh daripada iman. Ada beberapa penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan separuh iman ini. Ya, yang pertama adalah maksudnya separuh daripada iman itu bahwa nilai pahala ataupun keutamaan yang didapatkan dari bersuci itu bisa mencapai separuh pahala ataupun keutamaan yang didapatkan daripada iman. Iman itu memiliki nilai yang sangat besar, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersuci itu mengambil tempat bisa mencapai separuh. Bisa mencapai separuh itu karena memang masing-masing orang bersucinya itu bisa menghasilkan nilai yang berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas daripada bersuci yang dilakukan itu. Baik bersuci dalam arti fisik ataupun bersuci dalam arti maknawi itu. Nah, jadi yang dimaksud separuh daripada iman artinya adalah dari segi pahala, dari segi nilainya itu bisa mencapai separuh daripada nilai daripada iman. Kemudian makna yang lain daripada separuh iman itu adalah seperti yang tadi disampaikan bahwa bersuci itu artinya adalah membersihkan sesuatu dari yang sifatnya kotor. Iman itu kata ulama adalah berbentuk dua, yaitu yang pertama adalah takhliyah dan yang kedua adalah tahliyah. Jadi ada dua usaha di dalam mewujudkan satu keimanan dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah upaya takhliyah, yaitu upaya pelepasan namanya ataupun pengosongan. Inilah yang disebut dengan pensucian. Ya, jadi pensucian itu adalah usaha-usaha untuk kita melepaskan dari diri kita sesuatu yang tidak benar. Mulai dari masalah keyakinan, syirik yang misalnya itu kufur atau fusuk atau nifak, itu semua adalah yang mengotori keyakinan yang benar. Nah, itu takhliyah. Jadi menyingkirkan hal-hal seperti itu namanya ada upaya namanya takhliyah. Nah, itu separuh upaya dalam mewujudkan iman. Kemudian yang bagian kedua separuh lainnya adalah tahliyah. Tahliyah itu artinya adalah memakaiani secara harfiah ataupun memberikan hiasan. Maka setelah dilakukan pembersihan, maka kemudian upaya yang kedua dalam mewujudkan iman itu adalah bagaimana setelah itu kita berusaha untuk memakaiani diri kita dengan pakaian takwa, memakai diri kita itu dengan pakaian kemuliaan. Jadi seperti sholat yang kita kerjakan itu adalah dalam rangka tahliyah, bagaimana kita menghiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan mulia. Nah, jamaah rahimakumullah, kita bersyukur, kita bersabar, kita menanamkan rasa takut kepada Allah, malu kepada Allah, itu semua ada dalam rangka tahliyah. Nah, bersuci tadi itu
Kan lawannya bersuci tadi itu adalah kalau kita ambil contoh bersuci secara maknawiyah, itu bagaimana kita membersihkan diri kita dari sifat takabur, riya, sum'ah, hasad, itu yang kotor-kotor. Jadi dua bagian yang kita lakukan, yaitu di satu sisi adalah membersihkan dari yang kotor-kotor itu, kemudian di sisi lain adalah kita memakaiani diri kita dengan pakaian kemuliaan-kemuliaan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi separuh daripada iman. Bersuci itu mengambil bahagian separuh daripada iman karena dia masuk dalam kategori takhliyah. Nah, separuhnya lagi adalah tahliyah, upaya yang lain. Itu makna yang lain daripada separuh iman. Ada pula makna yang ketiga tentang separuh iman ini adalah bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah salat. Karena dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan salat itu dengan kata-kata salat, kata-kata iman, kata-kata iman, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyebutkan bahwa dia tidak menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Nah, iman di situ maknanya menurut di dalam beberapa keterangan tafsir itu adalah salat. Imam Nawawi setelah meneliti hal itu, beliau cenderung untuk memakai makna ini. Makna iman itu adalah maknanya salat. Ya, separuh iman itu separuh salat. Kenapa demikian? Karena salat itu terdiri dari dua, yaitu permulaannya adalah bersuci, kemudian yang kedua baru adalah pekerjaan salatnya. Jadi bersuci mengambil bahagian separuh daripada paket salat lah begitu kan, mengambil bahagian separuh daripada paket salat. Nah, jamaah rahimakumullah, itu makna yang lain yang dimaksud dengan separuh daripada iman bersuci itu. Kemudian yang berikutnya Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan berzikir. Dan itu tentang keutamaan bersuci. Nah, kemudian yang kedua adalah keutamaan berzikir. Di antaranya adalah zikir alhamdulillah. Ini dapat memenuhi timbangan. Timbangan di situ adalah timbangan di akhirat, mizan timbangan amal. Ini menunjukkan betapa beratnya pahala yang ditimbang. Yang ditimbang pahala yang didapatkan dari berzikir kepada Allah dengan zikir alhamdulillah. Kemudian ada zikir subhanallah dan alhamdulillah. Jadi ini ada dua, subhanallah sama alhamdulillah. Baik alhamdulillah saja maupun subhanallah walhamdulillah, kedua-duanya itu sama-sama disebutkan memenuhi antara langit dan bumi. Ini adalah satu gambaran kepada kita betapa besarnya nilai kita berzikir kepada Allah dengan zikir subhanallah walhamdulillah. Nah, subhanallah walhamdulillah ini adalah dua bentuk zikir yang juga mewakili zikir-zikir yang lain, yang pemaknaannya sama seperti yang tadi. Ada unsur takhliyah, ada unsur tahliyah. Subhanallah itu artinya adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan perbuatan Allah, kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan zat Allah, kesempurnaan sifat Allah, dan kesempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha sempurna. Dia tersucikan dari hal-hal yang tidak sepatutnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu bentuk kalimat yang sifatnya nafyun. Nafyun itu artinya meniadakan lah. Meniadakan bahwa segala sesuatu yang tidak layak, yang tidak patut kepada Allah itu tidak ada. Tidak ada yang menunjukkan kepada kekurangan daripada kesempurnaan Allah, itu tidak ada sama sekali. Nah, itu kalimat subhanallah.
Jadi Allah tersucikan dari kelemahan misalnya. Allah itu tersucikan atau terhindar daripada meminta bantuan makhluk untuk melakukan satu pekerjaannya. Allah itu terhindar, terjauhkan, tersucikan dari sifat yang menunjukkan akan adanya kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimat subhanallah. Jadi ketika kita mengucapkan dan menyebut subhanallah, maka itulah maknanya bahwa Allah itu mustahil dia memiliki kelemahan, mustahil dia memiliki kekurangan, mustahil. Meniadakan hal seperti itu namanya adalah bentuk tasbih subhanallah. Nah, ini apa tadi namanya? Takhliyah. Adapun alhamdulillah itu adalah kalimat pujian kepada Allah, pujian yang menunjukkan kepada akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha hebat, Allah itu maha sempurna, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Nah, ini adalah pujian-pujian yang disebut dengan tahliyah. Jadi satu sisi adalah takhliyah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menunjukkan akan kekurangan ditujukan kepada Allah. Di sisi lain adalah memuji Allah akan kesempurnaannya yang tidak memiliki batasan dalam kesempurnaan, yang biasa kita bahasakan dengan maha itu. Jadi maha mulia, maha pemurah, maha pemberi, maha kuasa dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, jadi zikir ini adalah zikir yang termasuk di antara bentuk zikir yang sangat utama, fadilatnya sangat besar. Nabi menjelaskan itu akan bisa memberatkan timbangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman saqilatani fil mizan khafifatani al-lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Rasulullah SAW. Dua kalimat itu kalau kita ucapkan maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kemudian dua kalimat itu ringan saja untuk diucapkan di lidah, dan dua kalimat itu sangat berat di dalam timbangan, sangat berat di dalam timbangan amal kita, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sepertinya tadi dibaca ya sebelum subuh ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi itu ada tuntunannya dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah untuk diucapkan. Kemudian kalimat ini juga sangat ringan ya untuk diucapkan dan sangat berat di dalam timbangan. Jadi satu sisi adalah tasbih, di sisi lain adalah tahmid. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nah, subhanallah kemudian ada bihamdi. Itu tahmidnya subhanallah. Jadi ada unsur takhliyah dan tahliyah. Dan itulah bentuk bagaimana kita menjaga iman di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Di satu sisi adalah sisi pembersihan, di sisi lain adalah sisi menghiasi. Jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya. Ketiga yaitu as-salatu nurun. Salat itu adalah nur, cahaya. Salat itu adalah cahaya. Cahaya di sini adalah cahaya maknawi ya. Jadi cahaya yang sifatnya membimbing. Karena begini, di dalam bahasa Arab ada kata-kata kiasan yang dipakai di dalam membahasakan sesuatu. Jadi salat itu adalah cahaya. Itu maknanya salat itu bagaikan cahaya. Bagaikan cahaya. Jadi disamakan salat itu dengan cahaya karena ada memiliki kesamaan dengan cahaya. Kesamaannya adalah pada sifatnya. Sifat cahaya itu dia membantu kita untuk bisa membedakan baik buruk. Cahaya ini ada cahaya kan, dengan cahaya ini kita bisa membedakan ini merah, ini hijau, ini kuning, ini hitam, biru dan sebagainya. Tapi kalau seandainya cahaya itu tidak ada, gelap, maka kita tidak bisa membedakan baik buruk, merah, putih, hijau dan sebagainya. Itu sifat cahaya kan. Karena itulah cahaya itu juga sifatnya adalah dia membimbing. Dia membimbing. Karena itu salat itu dinyatakan dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena salat itu pada intinya dia bisa membimbing ya bagi kehidupan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Ada timbul dalam hati kita sebuah cahaya yang dapat membimbing kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak terpuji
dan membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Itu datang dari sholat diantaranya. Kemudian cahaya itu juga adalah cahaya dalam kubur. Cahaya dalam kubur. Kemudian cahaya itu adalah juga cahaya di padang mahsyar. Sholat itu. Kalau sholat adalah sebagai cahaya di padang mahsyar, itu memang adalah cahaya dalam arti cahaya yang sebenarnya ya. Jadi ada amal-amal yang kita lakukan di dunia ini nanti akan berwujud cahaya di akhirat, karena di akhirat itu kegelapan, menakutkan, gelap dan menakutkan, mengerikan. Tapi orang akan menjadi tenang, ya, dia akan terhindar dari ketakutan itu, dari keresahan hari huru hara itu, karena berkat ada cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an juga, bahwa orang-orang beriman itu mereka berjalan di hari akhirat dengan membawa cahaya mereka. Salah satu cahaya yang sangat penting untuk kita miliki itu adalah kita dapatkan dari salat ini pada mahsyar. Karena itu Rasulullah bersabda dalam hadis, bahwa as-salatu nurun yaumal qiyamah wa najatun wa burhanun yaumal qiyamah. Ini man hafaza alaiha fakanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka nanti sholatnya itu akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti keimanannya kepada Allah, dan akan menyelamatkan dirinya pada hari kiamat. Wa najatan yaumal qiyamah. Jadi dalam hadis yang lain itu, itulah yang menjelaskan bahwa itu cahaya juga adalah cahaya di padang mahsyar di hari kiamat. Jadi as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Jadi cahaya dua-duanya, cahaya secara fisik, ya, ada cahaya secara maknawi. Secara maknawi dia adalah sifatnya membimbing. Secara fisik, cahaya itu juga diakui oleh para ulama adalah cahaya yang nampak dari wajah seseorang. Jadi orang yang sering setiap harinya itu berwudu, kemudian sholat dengan wudunya itu, maka akan berikan aura, orang yang punya aura pada wajahnya itu, cahaya. Tapi kan ada cahaya kayak lampu nipang lah. Jadi ketika orang menatap, ketika orang merasa dekat dengan orang yang menjaga sholat itu, maka ada ketenangan tersendiri yang dirasakan orang ketika berdekatan dengan orang sholat. Karena orang sholat itu selalu menjaga perilakunya, ya. Karena sholat itu kalau berhasil kita miliki sepenuhnya, maka dia akan selalu membawa kita untuk berbuat baik, menjauhi dari perbuatan hal yang tercela. Dengan itu orang akan menjadi merasa tenang, nyaman, bahagia, berada di dekat orang yang senantiasa memelihara salatnya itu. As-salatu nurun. Kemudian yang berikutnya adalah fadilat tentang sedekah. As-sadaqatu burhanun. Salat itu adalah burhan. Burhan itu bukti, dalil. Maksud bukti itu adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bukti keimanan seseorang kepada Allah. Sedekah itu apa? Sedekah itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengeluarkan sebagian harta kita yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa sedekah itu sesuatu yang kita berikan kepada keluarga, tidak hanya kepada fakir miskin, sedekah itu kepada keluarga, bahkan juga ke masjid, gitu juga ada sedekah untuk masjid, kemudian ada untuk kepentingan umum, memperbaiki jalan habis banjir umpamanya lah. Nah, itu juga adalah sifat daripada sedekah, di mana kita mengeluarkan sebagian harta kita yang tiada lain tiada bukan maksud dan tujuan kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sebagai itu bukti keimanan? Karena begini, kita itu punya nafsu, ya, nafsu kita itu punya kecenderungan kuat untuk bersifat pelit terhadap harta. Itu sifat nafsu. Nafsu. Jadi kalau ada orang kikir, pelit, bakhil, itu karena memang sifat nafsunya yang begitu kuat, kecintaannya kepada harta. Nah, jamaah sekalian, ketika ada orang yang
dengan dengan mudah mengeluarkan hartanya, ya itu berarti dia tidak sedang terikat dengan hawa nafsunya. Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia tidak memperturutkan. Nah ini, dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, tapi yang diperturutkannya adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang diperturutkannya adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala, ajakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu orang bersedekah itu jadi bukti kalau dia itu percaya kepada Allah. Dia tidak percaya kepada kemauan hawa nafsunya, tapi yang dia percaya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kehidupan manusia itu ada selalu tarik menarik antara ingin mengikuti kemauan hawa nafsu ataukah memperturutkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita sudah mafhum itu. Manakala kita lebih mengutamakan mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala dan mengalahkan atau membebaskan diri kita daripada keinginan hawa nafsu, maka disitulah ada bukti yang kita tunjukkan bahwa kita lebih percaya kepada apa yang diinginkan oleh Allah daripada apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Karena itu sedekah adalah bukti, burhanun. Dia adalah sebagai dalil, sebagai bukti keimanan, burhanun, ya, alal iman billah. Jadi itu sebagai bukti dalil keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan kita, ketundukan kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Karena kita ini menyebut diri kita sebagai hambanya Allah. Kita ini bukan hambanya dunia, kita ini bukan hambanya nafsu. Kita menyebut diri kita Abdullah, hambanya Allah. Karena itu kepatuhan kita hanyalah kepada Allah. Kepatuhan kita bukan kepada hawa nafsu. Karena kita bukan hambanya hawa nafsu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan memang ada di antara manusia itu yang memang menjadi hamba hawa nafsu, bahkan mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai tuhannya? Hawa nafsulah yang dipuja-pujanya, hawa nafsulah yang dipuji-pujinya, hawa nafsulah yang diperturutkannya selalu dalam hidupnya. Orang ini sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, yang dipatuhi, yang dituruti, yang diikuti dan seterusnya. Kita hidup ini sebagai hamba Allah, kepatuhan kita hanya kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kita hanya menurut kepada Allah, tidak kepada hawa nafsu. Itu dapat kita buktikan, salah satunya adalah melalui sedekah. Jadi sedekah itu termasuklah bukti. Bukti kalau kita memang memiliki kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya Allah, bukan hambanya dunia, bukan hambanya hawa nafsu. Jadi memang ada hamba dunia. Seperti dalam hadis Nabi SAW menyatakan, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celakalah orang yang menjadi orang yang menjadi hambanya dinar, dirham dan qatifah. Qatifah itu salah satu jenis pakaian yang bagus, ya. Kalau orang dikendalikan hidupnya oleh uang, ya, dikendalikan hidupnya oleh uang. Apa yang menjadi mauannya, apa yang menjadi kemauannya itu selalu adalah melalui uang. Ini itu adalah uang. Dinar, dirham itu uang. Sehingga orang ini hidupnya diatur oleh uang. Kalau sudah diatur oleh orang berarti dia tunduk kepada uang itu. Maka berarti dia adalah sebagai budak. Kemudian uang adalah menjadi majikan. Jadi maka lalu sebutannya adalah abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah dan sebagainya. Dia menjadi hambanya dunia. Kita ini hambanya Allah. Kita ini bukan hambanya dunia, kita ini bukan hambanya uang. Maka sedekah adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti keimanan dan kepercayaan sepenuhnya kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang as-sabru diyaun. Nah, ini berkaitan dengan bab kita yaitu as-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Ketika disebutkan salat itu nur, kemudian sabar itu dia. Jadi disampaikan dengan kata-kata yang berbeda ini. Dalam Al-Qur'an memang dibedakan antara matahari dengan bulan. Wa ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura. Allah menjadikan matahari itu
bercahaya ya. Kemudian bulan juga bercahaya. Tapi dibedakan kalau matahari itu dia, kalaunya qamar bulan itu adalah nur. Apa bedanya itu? Mungkin ya kalau tidak salah nanti mungkin dibenarkan kalau salah. Ada sinar, ada cahaya. Ada sinar, ada cahaya. Jadi kalau kita langsung kena matahari itu namanya kita menyebut sinar matahari. Tapi kalau di dalam ruangan terang, lalu kita menyebutnya ini kenapa ini terang? Ya ini karena adanya cahaya matahari. Nah, jadi perbedaannya adalah begini. Ketika dijelaskan sabar itu adalah dia itu adalah cahaya tetapi panas ya. Cahaya ada mengandung unsur panas. Karena itu mungkin bahasa kita sinar lah. Jadi ketika kita kena sinar matahari, maka kita merasakan panasnya ya. Tapi kalau kita berada di suatu ruangan yang terang, maka berarti kita diterangi oleh cahaya matahari. Nah, karena dalam ruangan dia tidak panas. Nah, jadi itu nur cahaya, sementara dia adalah kita sebut saja sinar supaya gampang membedakannya. Kenapa dibedakan? Karena sabar itu jamaah memang ada mengandung unsur panas. Unsur panas. Karena sabar itu adalah bertahan manakala kita menghadapi satu persoalan yang berat bagi kita. Maka menghadapi untuk bisa bertahan itu membutuhkan kemampuan yang yang cukup berat begitu kalau. Nah, itu ada unsur panasnya, ada unsur lelahnya, ada unsur masyaqqah ya kesulitannya. Sabar memang begitu. Jadi jamaah sallallahu jadi jangan harap untuk bisa mendapatkan makna sabar dalam diri kita kalau kita tidak punya keberanian untuk memikul beban ketika bersabar. Mau berhadapan dengan kesulitan ketika kita mengatakan dirinya sabar. Kalau kita menolak menghadapi kesulitan tidak sabar namanya. Jadi kemampuan kita untuk menahan diri, bertahan di saat-saat situasi yang tidak menyenangkan, itulah namanya sabar. Karena itu dibagi sabar itu kepada 3. Ada sabar ketika melakukan ketaatan, ada sabar ketika berhadapan dengan sesuatu yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, kemudian ada sabar menghadapi musibah. Nah, lebih sering orang menggunakan yang ketiga ini. Sabar itu ditujukan untuk berbagai macam musibah, baik musibah yang menimpa tubuh, menimpa harta, menimpa keluarga dan sebagainya. Padahal ada kesabaran lain, yaitu kesabaran ketika kita berbuat taat. Kita sholat ini membutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi pekerjaan sholat ini, maka akan datang kemalasan, bahkan bisa meninggalkan. Jadi membutuhkan kesabaran dan berbuat taat. Berzikir membutuhkan kesabaran. Ya, bersedekah juga membutuhkan kesabaran. Begitu seterusnya. Nah, terhadap kemaksiatan juga begitu. Membutuhkan kesabaran. Ketika ada godaan, di saat itulah kita dituntut untuk mampu bertahan tidak tergoda. Itu kesabaran. Sabar untuk tidak tergoda terhadap satu kemaksiatan atau perbuatan maksiat. Bahkan ada yang mengatakan ini kesabarannya untuk menghadapi kemaksiatan itu cukup berat dibandingkan kesabaran dalam berbuat taat. Kenapa? Karena ada nafsu dalam diri kita itu yang memang pekerjaannya adalah ya suka dan sering-sering mengajak untuk berbuat yang tidak baik, sehingga kadang-kadang kita kurang kuat untuk berhadapan dengan keinginan hawa nafsu itu. Jamaah sekalian, karena dia adalah mengandung ada satu beban ya di dalam wujud sabar itu, maka disebutlah sabar itu dia seperti sinar matahari, dia mengandung panas. As-sabru diya'un. As-sabru diya'un. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Qur'an hujjatun lak au 'alaika. Ada 2 kemungkinan Al-Qur'an yang kita baca, kita pahami isinya, kemudian kita amalkan petunjuk-petunjuknya itu. Ada 2 kemungkinan nanti pada hari kiamat bisa menjadi hujjatun laka atau hujjatun 'alaika. Jadi ada hujjatun laka, ada hujjatun 'alaika. Karena itu ketika kita berdoa setelah membaca Quran, apa salah satunya? Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Waj'alhu apa?
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, hujjatun lana artinya itu ya. Dan kita tidak menghendaki Quran itu menjadi hujjatun alaina. Jadi apa bedanya hujjatun lana dengan hujjatun alaina? Yang kita kehendaki adalah kita ingin Quran itu nanti menjadi hujjatun lana. Hujjah itu nanti adalah pada hari kiamat berfungsi sebagai pembela. Jadi hujjah itu pembela pada hari kiamat. Jadi kita ini akan dibela habis-habisan di hadapan Allah ketika ada pengadilan Allah pada hari kiamat. Salah satu yang membela kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu membela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hujjatun lana. Di pengadilan itu ada dua. Saksi itu ada dua. Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Gitu lah. Nah, ketika ada orang yang diproses di pengadilan, ada kemudian menghadirkan saksi, saksi itu ada dua macam. Ada saksi yang bisa memberatkan, ada saksi yang bisa membantu untuk meringankan atau bahkan bisa membebaskan. Nah, antara dua juga Al-Quran itu nanti dia berfungsi sebagai saksi. Nah, kalau saksi itu adalah meringankan, maka dia jadi pembela. Ya kan? Pembela buat kita. Hujjatun lana. Nah, hujjatun laka, hujjatun lana. Kemudian kalau dia itu bisa memberatkan, bagaimana Quran bisa memberatkan orang dan bahkan bisa menuduh-nuduh kita ini nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu karena kita jauh dari Al-Quran, kita tinggalkan Quran, kita abaikan Quran, bahkan nauzubillah mungkin ada yang meragukan isi Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Maka Quran itu bisa menjadi malapetaka bagi seseorang. Jadi Quran itu tergantung kepada kita-kitanya, akan sangat menguntungkan, bisa juga Quran itu bisa akan membuat kita jadi celaka. Itu yang disabdakan Rasulullah SAW, hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan menjadi hujjah. Hujjah bagi kita atau hujjah terhadap kita. Hujjah bagi kita itu artinya adalah dia akan memberikan pembelaan, dia akan menjadi saksi, atau dalam hadis Nabi itu jadi syafaat, ya, syafi'an li ashabihi. Jadi akan menjadi penolong pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW menyampaikan sebagai penutup, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha wa mubiquha. Setiap manusia itu pagi hari keluar dari rumah beraktivitas. Ada yang ke kantor, ada yang ke perumahan, ada yang ke sekolahan, kemana-mana beraktivitas pagi hari. Nah, beraktivitas itu ada dua macam. Ada segolongan manusia, aktivitasnya itu akan menguntungkan dirinya dunia dan akhirat. Ada yang kedua adalah merugikan dia nanti terutama di akhirat, membinasakan dia. Nah, yang pertama adalah ini orang beriman. Orang beriman itu jamaah semua dari bangun tidur sampai tidur. Aktivitasnya itu kalau orang beriman ya, aktivitasnya adalah aktivitas menjual dirinya untuk membebaskan dirinya dari siksa neraka. Jadi ada orang beraktivitas dari pagi hingga petang, itu segala yang dilakukannya adalah demi untuk membebaskan dirinya dari siksa neraka. Kemudian ada kelompok manusia yang dia beraktivitas dari sejak pagi sampai petang hari, justru itu akan membinasakan dirinya di dalam api neraka. Alhamdulillah kita mengawali setiap hari kegiatan kita mulai sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, berdoa, kemudian juga mengikuti pengajian. Ini adalah aktivitas awal dari aktivitas yang lain yang ini disebut sebagai menjual. Menjual itu dalam bahasa Arab jamaah sekalian itu lafal mustarak. Jadi lafal yang kandungan maknanya bisa lebih dari satu makna ya. Bahkan bisa pasangannya. Jadi menjual itu bisa artinya membeli. Menjual itu bisa artinya membeli. Jadi di sini bisa juga artinya membeli. Walaupun kalimatnya adalah menjual. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim
Itu ada contoh membeli ataupun menjual. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli ya diri orang-orang beriman itu dengan memberikan sorga kepada mereka. Jadi aktivitas hidup kita ini sebenarnya tidaklah ubahnya seperti orang yang melakukan transaksi jual beli. Bisa untung, bisa rugi. Bila kita baik cara menggunakannya maka kita untung. Bila kita sembarangan menggunakannya bisa kita gulung tikar dan mengalami kerugian yang besar. Jadi apa saja yang kita lakukan sehari-hari itu adalah aktivitas jual beli kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman itu dengan kegiatan hidupnya melalui ibadah, amal soleh, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, maka dia sebenarnya sedang melakukan perniagaan yang akan menghasilkan keuntungan-keuntungan, bukan kerugian, keuntungan-keuntungan. Tapi di sisi lain ada manusia yang melakukan aktivitas dalam hidupnya itu malah justru akan bisa membuat dia bangkrut, membuat dia mengalami kerugian besar nanti insyaallah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, fadilat-fadilat yang disampaikan Rasulullah SAW tadi adalah dalam rangka kita melakukan perniagaan dalam hidup ini, dan itu adalah bentuk-bentuk perniagaan yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Ada salat, ada sedekah, ada zikir, kemudian ada tilawah Al-Quran, yang kesemuanya itu adalah merupakan perniagaan-perniagaan yang kita lakukan sejak bangun tidur hingga kemudian nanti kita beranjak tidur. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi rahmat dan juga limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli 'alal ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.